Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arifa dengan nomor induk mahasiswa 240201020358 dari kelas MJ 804 Manajemen dari prodi PJJ S1 Manajemen. Tujuannya dibuat video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas poin-poin yang ada dalam jurnal ilmiah yang berjudul Cyber Resilience in Organizations and Supply Chains from Perceptions to Actions yang ditulis oleh Gaudenzi dan Baldi pada tahun 2024. Jurnal ini sangat menarik karena membahas topik yang semakin penting di era digital saat ini, yaitu bagaimana organisasi membangun ketahanan terhadap serangan cyber dalam konteks rantai pasok. Pertama-tama saya akan membahas abstraknya terlebih dahulu. Penelitian ini berangkat dari kekhawatiran akan meningkatnya ancaman cyber di berbagai sektor industri. Serangan seperti peretasan data, gangguan sistem, hingga ransomware kini tidak hanya menyerang sistem internal, tapi juga rantai pasok perusahaan. Melalui pendekatan kuantitatif, para peneliti mencoba memahami bagaimana persepsi manajer terhadap risiko cyber dapat mendorong penerapan strategi ketahanan digital dalam organisasi. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah persepsi terhadap risiko dapat mendorong tindakan nyata dan apakah tindakan tersebut berdampak positif terhadap efektivitas organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi risiko yang tinggi memang berkontribusi pada adopsi strategi resilience yang lebih baik. Strategi ini pada akhirnya meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi dan memulihkan diri dari gangguan digital yang terjadi. Oke, selanjutnya pembahasan latar belakang. Mengapa topik ini penting? Di tengah transformasi digital yang pesat, perusahaan semakin mengandalkan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan operasional dan juga logistik. Sayangnya, hal ini juga membuka celah besar terhadap serangan cyber. Sistem supply chain modern sangat rentan karena melibatkan berbagai pihak dan juga konektivitas digital yang kompleks. Masalahnya, banyak organisasi belum sepenuhnya menyadari risiko ini. Beberapa bahkan menganggap bahwa keamanan cyber hanya menjadi tanggung jawab Departemen IT. Padahal, dalam kenyataannya, serangan cyber bisa berdampak sistemik dan melumpuhkan seluruh alur distribusi barang dan juga jasa. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menunjukkan bahwa kesadaran akan risiko cyber harus menjadi perhatian semua pihak dalam organisasi. Lebih dari itu, kesadaran saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata untuk membangun ketahanan terhadap serangan digital. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah dan juga tujuan. Dari latar belakang tadi, peneliti merumuskan dua pertanyaan penting. Yang pertama, apakah persepsi risiko cyber yang dimiliki oleh manajer atau pengambil keputusan dalam organisasi berpengaruh terhadap strategi ketahanan cyber yang diterapkan? Lalu yang kedua, apakah strategi tersebut benar-benar memberikan hasil khususnya dalam hal efektivitas dan juga kelangsungan operasional organisasi? Lalu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur hubungan antara kesadaran risiko, tindakan mitigasi yang diambil, dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Dengan memahami hubungan tersebut, perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber mereka. Yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 variabel utama, yaitu yang pertama adalah persepsi risiko cyber, yaitu tingkat kewaspadaan atau kesadaran manajemen terhadap ancaman cyber yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua adalah strategi cyber resilience yang mencakup langkah-langkah konkret seperti pengamanan sistem informasi, perencanaan pemulihan bencana, dan juga peningkatan pelatihan keamanan cyber.
Dan yang ketiga adalah efektivitas organisasi, yaitu bagaimana organisasi mampu menjaga kelangsungan operasional, merespons gangguan dengan cepat, dan juga mempertahankan produktivitas di tengah ancaman cyber. Lalu selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini cukup jelas dan juga signifikan. Ditemukan bahwa semakin tinggi persepsi risiko yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin besar pula kemungkinan organisasi untuk menerapkan strategi cyber resilience yang memadai. Tidak hanya itu, strategi ini terbukti memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketika manajemen sadar akan risiko dan mengambil tindakan yang tepat, maka organisasi lebih siap untuk menghadapi ancaman cyber dan juga dapat beroperasi secara lebih efisien meskipun terjadi gangguan. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi resilience berperan sebagai perantara penting antara persepsi dan hasilnya. Artinya, persepsi saja tidak cukup jika tidak menindaklanjuti. Tanpa strategi yang kuat, persepsi tidak menghasilkan manfaat yang nyata. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kesadaran tinggi akan risiko cyber cenderung memiliki sistem keamanan yang lebih matang. Mereka juga lebih siap dalam mengembangkan protokol tanggapan darurat dan juga recovery plan apabila terjadi serangan. Efektivitas organisasi diukur berdasarkan beberapa indikator seperti kecepatan pemulihan, tingkat gangguan yang bisa diminimalkan, serta kemampuan menjaga alur logistik agar tetap berjalan. Organisasi yang menerapkan strategi resilience yang dengan baik menunjukkan hasil yang lebih unggul pada semua aspek tersebut. Dengan demikian, cyber resilience menjadi jembatan antara pemahaman risiko dan juga performa nyata di lapangan. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, persepsi risiko cyber memiliki peran penting dalam mendorong organisasi untuk bertindak. Semakin tinggi kesadaran terhadap risiko, semakin besar kemungkinan organisasi mengembangkan strategi ketahanan digital yang komprehensif. Lalu yang kedua, strategi resilience yang diterapkan secara aktif dan juga menyeluruh terbukti meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa supply chain tetap berjalan meskipun terjadi gangguan digital. Ketiga, keberhasilan dalam menghadapi risiko cyber tidak hanya ditentukan oleh alat ataupun teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manajemen, budaya organisasi, dan juga kolaborasi antar bagian dalam perusahaan. Penelitian ini meningkatkan bahwa ketahanan digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin terdigitalisasi. Baik, demikianlah presentasi dari saya mengenai Jurnal Cyber Resilience in Organizations and Supply Chains. Semoga pemaparan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua tentang pentingnya kesabaran dan juga ketahanan terhadap risiko cyber dalam rantai pasok modern. Terima kasih, semoga presentasi saya bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.